Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya untuk mengangkat sebuah tema dan topik kesehatan pada hari ini. Dan kami informasikan kepada pemirsa di rumah yang tidak dapat menyaksikan kami di layar kaca, dapat menyaksikan kami di YouTube channel kami, yaitu TVRI Bengkulu. Dan juga nantikan informasi terkait program di Instagram dan juga Facebook TVRI Bengkulu. Hari ini tentunya kita akan mengangkat topik kesehatan, yaitu pneumonia pada anak atau yang biasa kita sebut dengan radang paru-paru. Dan untuk itu kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya akan membahas mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama kita sudah kehadiran Dr. Rini Kemalasari SAPMKes. Halo dokter. Luar biasa, terima kasih tentunya sudah hadir ya dok. Dan juga kita sudah kehadiran Dr. Lisda Nami. Halo dokter. Luar biasa nih, hari ini kita bisa kumpul bareng nih untuk membahas dan mengangkat tema yaitu pneumonia pada anak. Tapi sebelumnya dokter mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih mengenai pneumonia ini apa sih dok? Ya, jadi pneumonia itu peradangan di jaringan paru ya. Peradangan di jaringan paru. Jadi kan ada infeksi saluran pernafasan akut. Nah, infeksi saluran pernafasan akut itu bisa terjadi di atas dan di bawah. Pneumonia termasuk di infeksi saluran pernafasan yang di bawah ya, di paru-parunya. Dan ini manifestasinya lebih berat, paling berat dibandingkan infeksi saluran pernafasan akut yang lainnya. Baik, ini bisa dikatakan penyakit yang bisa cukup berbahaya ya dok? Berbahaya. Ya? Untuk pada anak. Dan angka kematiannya tinggi loh. Tinggi ya dok ya? Jadi kenapa sebenarnya ayah bunda harus tahu nih tentang pneumonia, karena data UNICEF 2018 itu menyatakan bahwa 800.000 anak itu meninggal karena pneumonia. Berarti kan sekitar tiap 39 detik itu satu anak meninggal karena pneumonia. WHO juga menyatakan pada 2015 itu ada 6 juta anak meninggal. 1/5-nya itu karena pneumonia. Karena pneumonia. Paling besar 90% di negara berkembang. Yaitu termasuk Indonesia. Sekali. Nah kalau dari dokter Lisda sendiri nih yang mungkin dari vaskes pertama gitu ya dok ya, mungkin apakah banyak memang anak-anak yang menderita pneumonia ini untuk langsung datang gitu ya ke vaskes terdekat gitu untuk mengecekkan mengenai kesehatan anaknya dok? Oke, jadi izin sebelumnya dokter, kalau kami sih di vaskes primer itu biasanya baru batas yang infeksi saluran pernafasan akut yang bagian atas biasanya dok. Karena kebanyakan tadi seperti yang disampaikan oleh dokter ini bahwa biasanya pasien itu sudah sesak gitu. Jadi dia akan langsung menuju ke instalasi gawat darurat di rumah sakit. Jadi biasanya udah dalam kondisi yang berat gitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh narasumber kita langsung pada hari ini apakah memang ada kaitannya pada infeksi saluran pernapasan akut yang bagian atas yang kemudian tidak ditangani dengan baik akan berdampak di bagian bawah. Gitu. Baik dokter, ini mungkin boleh untuk menjelaskan PPT-nya terlebih dahulu nih. Baik, untuk PPT mungkin boleh bisa dibantu. Pneumonia, seperti dijelaskan di awal, pneumonia itu peradangannya terjadi di paru-paru ya. Ada infeksi yang menyerang paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, jamur. Paling banyak itu penyebabnya adalah virus dan bakteri kalau dari literatur. Nah, ini bagian saluran pernafasan kita. Dari hidung, udara masuk ke hidung, kemudian ke trakea, kemudian ini, jadi saluran nafas kita tuh ada pipa ya, istilahnya pipa, terus ada tangkinya. Pipanya ini bronkus namanya. Jadi kalau bronkitis itu peradangannya pada bronkusnya. Kalau pneumonia itu peradangannya di paru-parunya, di jaringan parunya. Makin ke bawah, infeksinya, gejalanya makin berat. Karena kan tangkinya ini, paru-paru kita ini, itu tempat pertukaran udara ya, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di sini. Jadi kalau ada peradangan di paru-paru, akan ada cairan ya, terbentuk cairan peradangan yang akan menghambat proses pertukaran udara tadi, proses pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida
di tubuh kita. Sehingga akan mengakibatkan anak menjadi gejalanya ya sesak. Sesak nafas. Sesak pastinya. Jadi kalau anak-anak itu kan dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya ya. Benar sekali. Mengungkapkan perasaan kayak sama pacar. Mengungkapkan apa yang dia rasakan ya. Benar sekali. Jadi kita lihatnya dari gejalanya. Kalau mau lihat anak ini pneumonia apa bukan, itu gejalanya biasanya diawali dengan demam. Karena demam itu suatu respon tubuh terhadap infeksi. Kasih alarm tuh tubuh kita, demam anaknya biasanya yang pertama. Yang kedua, batuk awalnya. Biasanya diawali oleh infeksi saluran pernafasan atas, bisa batuk pilek. Kemudian berlanjut jadi sesak. Nah, pada anak itu kalau sesak, anak ini kan unik, dia bukan manusia dewasa mini. Benar. Jadi akan berbeda anak bayi, anak besar, sama anak Orang dewasa. remaja. Gejala klinisnya itu bisa berbeda. Dari sesak itu kita bisa lihat dari frekuensi nafasnya. Frekuensi nafas anak usia 0 sampai 2 bulan itu dia lebih cepat, dia lebih atau lebih dari 60 menit, 60 kali per menit itu anaknya sesak tuh. Kalau usianya 2 bulan sampai 11 bulan, 50 kali per menit, lebih dari 50 kali per menit berarti kita sebut sesak. Dan usia 1 sampai 5 tahun itu untuk frekuensi napasnya lebih dari 40 kali per menit. Jadi berbeda tiap anak. Cara ngitungnya gimana? Kita ngitungnya harus pada saat anaknya tenang ya, bukan pada saat anaknya lagi nangis. Kalau lagi nangis pasti otomatis frekuensi napasnya akan lebih cepat. Ini ada gerak videonya. Video. Baik. Boleh Ini dibantu. suaranya ya dok ya. Ada video bergerak. Boleh di play videonya. Bisa jalan videonya? Baik, nah ini untuk videonya sendiri ini adalah bunyinya ya dok. Ada pernapasan cuping hidung. Jadi pada Bayi anak muda yang ini sesak itu mempunyai bisa ada pernapasan nafas cuping hidung. karena dia butuh alat bantu nafas. Pernapasan cuping hidung Ada usaha lebih merupakan untuk pelebaran bernafas. cuping hidung ketika bayi menarik napas. Nah, kita lihat hidungnya, biasanya kembang kepis ya, kita bilangnya nafas cuping hidung. Lihat dan dengarkan. Kemudian Apakah ada suara, merintih? pada bayi bisa merintih kalau dia Bayi muda ini merintih. dan lihat gerakan dinding Saudara dada. dapat mendengar suara lembut yang pendek-pendek ketika anak menghembuskan napas. Oke. Itu ada retraksi sebenarnya di sini. Bisa dilihat ya. Jadi ada cekungan sebenarnya di antara paru-paru dengan dinding abdomen. Ini lebih cekung dia. Itu menandakan bahwa dia menggunakan otot-otot bantu nafasnya untuk bernafas. Ada usaha lebih untuk memasukkan oksigen ke paru-paru dan ke jaringan. Baik. Nah dokter, kalau untuk gejalanya sendiri ketika bernafas ini kan ada yang dari hidung gitu ya, cuping hidung, terus ada yang tadi juga nafasnya agak sedikit tersendat gitu ya dok ya. Itu di fase dia benar-benar sudah merasakan gejalanya yang cukup kuat gitu atau misalnya berat gitu, ataukah itu masih dari tahap yang masih level bawah tuh dok? Kalau udah ada nafas cuping hidung, ada retraksi, itu udah pneumonia, udah berat dia. Sudah berat. Kalau untuk ringannya sendiri seperti apa nih dok tanda-tandanya? Jadi memang pneumonia itu manifestasi infeksi saluran pernafasan yang cukup berat dibandingin yang lain. Kalau baru sampai di bronkus, biasanya gejalanya cuma batuk. Baik. Batuk, demam. Bisa ada dahak, cuma nggak sampai sesak biasanya. Kecuali pada asma dia bronkusnya itu menyempit, itu bikin sesak. Tapi kalau pada peradangan kan ada sekret ya, ada lendir, dahak yang bisa menghambat aliran udara ke saluran napas. Nah kalau untuk pneumonia dan bronkitis sendiri itu berkesinambungan nggak sih dok? Berbeda kah ataukah ini juga bisa jadi satu kesatuan nih penyakitnya? Bisa jadi bronkopneumonia kalau dia kena di dua-duanya. Bronkusnya tadi kena, kan kita saluran napasnya, biasanya memang pneumonia itu diawali infeksi saluran napas atas dulu. Jadi bisa dari peradangan di bronkusnya dulu, terus menyebar ke bawah. Terutama pada anak-anak nih, anak bayi yang paling cepat terjadi pneumonia. Kenapa? Karena dia refleks batuknya kan belum bagus. Benar sekali. Imunitasnya belum bagus. Batuk itu sebenarnya suatu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing, bisa dahak, bisa debu, bisa partikel asing. Jadi sebenarnya sangat membantu kita justru. Jadi batuk itu sebenarnya jangan ditekan. Kalau ditekan batuknya, kumannya turun ke bawah, akhirnya jadi pneumonia. Pada bayi sering kayak gitu. Kalau orang dewasa kan dia bisa batuk dengan efektif. Benar. Pneumonia jarang pada dewasa. Tapi kalau pada bayi, anak itu rentan sekali. Karena dia refleks batuk belum berkembang
dia nggak bisa keluarkan itu dahaknya, turun ke bawah, kumannya akhirnya jadi pneumonia. Bisa jadi bronkopneumonia kalau kenanya di bronkus juga, bronkusnya kena, kantong parunya kena. Baik. Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri nih dok, ini kan bisa dikatakan karena susahnya nafas nih, aliran nafas sendiri. Itu apakah memang dari janin nih dok, ataukah memang ketika kita sudah lahir dan kita tadi karena batuknya yang mungkin sulit dikeluarkan seperti itu dok? Kalau pneumonia pada bayi baru lahir itu memang bisa terjadi, tapi terjadinya karena infeksi dari ibu. Misalnya ibunya ada demam, atau ketubannya pecah sebelum waktu, udah kepecah duluan nih lebih dari 12 jam, itu ada resiko akan menginfeksi bayi kumannya, sehingga muncul lahir anaknya sesak. Bisa pneumonia pada bayi baru lahir, tapi yang paling banyak ya penularan. Jadi pneumonia itu menular memang, penularannya lewat udara, sama seperti COVID. COVID kan juga menularnya lewat udara. COVID pun bisa mengakibatkan pneumonia. Salah satu penyebab pneumonia dari virus yaitu COVID. Jadi memang ini batuk ya dok ya? Adenovirus. Ya. Baik dokter, silakan dokter. Oke. Ini ada videonya ya. Boleh dibantu videonya? Jadi kalau kita mau hitung napas bayi kita cepat atau normal, itu kita letakkan tangan nanti di dada bayi, dibuka bajunya. Tapi pada saat kondisi bayi ini ya, jangan lagi nangis-nangis. Pada saat dia tenang, kita buka bajunya, kita letakkan tangan kita di dadanya, dihitung tuh, kan kelihatan tuh nafasnya. Pakai stopwatch boleh 1 menit. Kalau tadi berdasarkan umur antara 0 sampai 2 bulan, kalau lebih dari 60 kali per menit itu nafasnya cepat. Kalau antara 2 bulan sampai 11 bulan, di atas 50 menit frekuensi napasnya dalam 1 menit itu cepat. Kalau di atas 1 tahun sampai 5 tahun 40 kali per menit. Sama ini biasanya ada cekungan, ada retraksi istilahnya di antara paru sama abdomen perutnya. Cekungannya bisa di sini epigastrium, bisa di sela-sela iganya. Makin berat bisa ke atas, kemudian nafas cuping hidung. Kalau lebih berat lagi dia bisa penurunan kesadaran, kepalanya ngangguk-ngangguk, head bobbing namanya. Nah itu udah berat banget biasanya, mengancam gagal nafas bentar lagi. Jadi kalau udah ketemu bayi ada demam, tapi bayi sebenarnya nggak seluruhnya akan mengalami demam ya, karena sistem imun yang belum matur itu kadang bikin bayinya tiba-tiba sesak tanpa ada demam sebelumnya, tanpa ada batuk sebelumnya, sesak. Jadi hitung nafasnya, malas nyusu biasanya. Kalau bayi kan dia kalau untuk bernafas aja susah, apalagi dia mau nyusu. Benar sekali. Ya, nafas aja susah, apalagi nyusu pasti tambah nggak nyaman. Jadi anak malas nyusu, sesak, hitung napasnya lebih dari standar normalnya tadi, langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah dok, kalau mungkin ya kayaknya si para ibu-ibu muda ini apalagi masyarakat kan taunya kalau anak-anak susah nafas itu kan adalah asma biasanya dok. Nah kalau bedanya nih anak-anak yang mungkin terkena asma sama pneumonia ini apa dok? Tapi tahan dulu nih, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kita.